Sampurasun, salam sehat sejahtera, salam rahayu ningrat, waluya jati, manunggaling pasundan Nusantara. Untuk sore ini sekarang sedang hujan, tinggal gerimisnya. Posisi saya ada di dalam pendopo. Oke, semoga jangan bosan, semoga jangan jenuh menyimak video-video dari Sawala TV Channel. Masih tetap akan buka lagi konsep dasar dari Kitab Lontar, warisan leluhur, warisan karuhun-karuhun Sunda, warisan nenek kakek moyang saya, yaitu Kitab Kanahaya. Konsepnya agak panjang, tapi judulnya dibikin simple sama saya. Konsep dasarnya gini, dari bahasa Sundanya ya. Tong munjung ka gunung, tong muja ka saga. Tapi munjung ka indung, muja ka bapak. Indung nu ngandung, bapak nu ngayuga. Nah, itu konsepnya. Saya bikin judul simple. Ridhonya ibu dan bapak kita adalah ridhonya Tuhan. Ridhonya ibu dan bapak kita adalah ridhonya Gusti Allah. Nah, kan simpel. Sebelum kita diridhoi oleh ibu dan bapak kita, sudah pasti Tuhan, Gusti Allah, tidak akan meridhoi kita. Oke? Saya buka dari ciri-ciri dulu. Ciri-ciri orang yang belum diridhoi oleh bapaknya, oleh ibunya. Nanti di akhir video saya kasih solusi dengan konsep dasar. Apa sih ciri-ciri seorang anak manusia yang belum atau tidak diridhoi oleh kedua orang tuanya, yaitu bapak dan ibu kandungnya? Berdasarkan cerita kisah nyata yang beredar di alam jagat raya Pramudita ini, berdasarkan kisah nyata yang pernah saya lakukan, yang pernah kita lakukan semua, yaitu kita selalu merasa bimbang, ragu-ragu. Terus kita selalu merasa bingung. Nah, terus kita selalu merasa was-was, merasa resah, merasa gelisah, merasa bingung, sampai bahkan banyak sekali yang tidak tahu arah dan tujuan hidupnya di atas muka bumi ini. Saking bingungnya, saking puyengnya, saking pusingnya, jadi susah bergerak. Berbuat begini tetap berantakan, berbuat begitu hancur. Nah, itu ciri utama kalau diri kita ini belum diridhoi
oleh kedua orang tua kita yang terbesit dari hati nurani ibu dan bapak kita. Kita jangan terkecoh dengan adanya acara Idul Fitri. Itu sholat id beres, kita sungkeman, mohon ridho, mohon restu, mohon barokah. Nah, itu kan sebatas mulut. Tapi hatinya, hati kita gimana? Benar-benar memohon nggak ke ibu bapak kita? Kitanya merasakan nggak merasa bahwa diri kita ini sangat banyak sekali kesalahan kepada ibu dan bapak? Merasa nggak? Enggak kan? Begitu Idul Fitri, boro-boro mikirkan kesalahan-kesalahan kita di masa lalu kepada kedua orang tua kita. Justru kita sibuk beli baju lebaran, beli pakaian buat untuk lebaran, untuk kita, untuk anak kita, untuk istri kita. Sedangkan kesalahan-kesalahan kita terhadap kedua orang tua kita tidak diingat-ingat dan tidak dikenang. Jadi hampir banyak seorang anak manusia di saat merayakan Idul Fitri mohon maaf-maafan cuman sebatas mulut. Otomatis kedua orang tua kita pun mengiyakan, ya saya ridhoi, saya restui, saya berkahi, cuman sebatas mulut. Karena hati kedua orang tua kita masih tersakiti oleh tingkah laku dan perbuatan kita sendiri. Jadi harus bagaimana? Nanti di akhir video ada solusinya. Sekarang saya gambarkan contoh-contoh kisah nyata. Kenapa kehidupan kita sering gagal? Kenapa kehidupan kita sering berantakan di tengah jalan? Karena semua yang kita lakukan, semua yang kita perbuat tidak seizin Gusti Allah, tidak seizin Tuhan. Karena Tuhan belum mendengar, karena Gusti Allah belum mendengar ridhonya, restunya dari kedua orang tua kita. Seandainya Tuhan sudah mendengar ridho dan restunya dari orang tua kita, otomatis Tuhan pun akan mengkaruniai barokahnya kepada diri kita semua. Oke, paham kan maksudnya? Tuh, ada si Emeng lagi tiduran, pengawal pribadi. Si Emeng kalau dipanggil langsung nengok. Pus. Oh. Jadi pus. Sesibuk apapun dia, kalau dipanggil pasti nengok. Pus. Oh. Oke, mungkin cukup contoh-contohnya. Saya persingkat aja. Gimana sih solusinya? Ini, pertama, eksperimen dulu. Kita duduk santai. Yang penting duduknya tenang, santai, pejamkan mata. Terus bayangkan kedua orang tua kita ada di depan, berhadapan-hadapan dengan kita.
terserah mau berapa menit, mau berapa jam, yang penting sampai terbayang bapak kita ada di hadapan kita, ibu kita ada di hadapan kita. Jika sudah berjam-jam belum juga terbayang, itu berarti positif bahwa kita belum mendapatkan ridho, belum mendapatkan restu dari kedua orang tua kita. Karena hati kita masih tertutup. Karena hati kita dengan hatinya orang tua masih ada dinding pembatas, yaitu kesalahan-kesalahan kita. Silakan bereksperimen. Takutnya begini, saya cuman berteori, saya cuman omong kosong, masa iya sih, masa iya sih, masa iya sih. Silakan, tinggal dipraktekkan. Jika benar terjadi seperti itu, tidak ada bayangan, tidak ada gambaran, ini solusinya. Yang sering saya lakukan, yang sering saya jalani. Jangan mengharapkan kita cepat-cepat terbayang kedua orang tua kita. Perlahan, perlahan, perlahan. Karena ini bukan instan, kayak ini proses. Nih, yang sering saya jalani. Saya sering duduk santai, pejamkan mata. Entah malam, entah siang, yang penting dalam keadaan sepi, dalam keadaan hening, tenang. Saya selalu berucap, duh Bapak Fulan bin Fulan, duh Ibu Fulana bin Fulana, sebutin aja nama bapak nama ibunya berikut bin. Saya menghaturkan sembah sungkem kepada bapak, kepada ibu. Nah, itu pertama. Yang kedua, duh Bapak, duh Ibu, saya mohon dimaafkan, saya mohon diampuni segala kesalahan-kesalahan saya dari mulai saya lahir sampai sekarang, baik yang disengaja ataupun yang tidak sengaja, baik yang disadari maupun yang tidak disadari. Tuh. Dua. Yang ketiga, duh Bapak, duh Ibu, saya sangat berterima kasih kepada Bapak, kepada Ibu, karena Bapak dan Ibulah saya sampai seperti ini, saya sampai segede ini, saya sudah diurus, dipiara, dirawat dari kecil sampai segede ini. Nah, itu berterima kasih. Nah, setelah berterima kasih baru kita mohon kepada Ibu dan Bapak. Duh Bapak, duh Ibu, saya mohon restu, ridho, dan barokahnya. Semoga Bapak dan Ibu diampuni oleh Tuhan. Semoga Bapak dan Ibu dimuliakan oleh Tuhan. Dah, cuman segitu. Terus berulang, sampai sosok Bapak dan Ibu kita itu ada di hadapan kita, sampai Bapak dan Ibu kita itu tersenyum. Biasanya diakhiri oleh tangan Bapak, tangan Ibu itu membelai ubun-ubun kita. Nah, di saat itulah aslinya
ridhonya orang tua kepada kita. Itulah gambaran hati nurani kedua orang tua kita. Oke, semoga konten ini bermanfaat bagi kita semua. Semoga kita semua diridhoi oleh kedua orang tua kita. Semoga kita diridhoi juga oleh Gusti Allah. Saya tutup video ini. Jika bermanfaat, silakan like, komen, subscribe, share, dan tekan lonceng. Salam sehat sejahtera. Salam Rahayu Ningrat, Waluya Jati, Manunggaling Pasundan Nusantara. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Sampurasun.